Objek hukum. Pengertian objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi objek hukum dan menjadi sasaran atau objek dari hubungan hukum karena dapat dikuasai. Objek hukum umumnya benda Z, yang dalam hukum barat dibedakan atas benda bergerak, movable goods, dan benda tak bergerak, immovable goods. Benda berwujud, tangible goods, dan benda tak berwujud, intangible goods. Selanjutnya, hubungan hukum. Baik, saya akan membahas yaitu tentang hubungan hukum. Hubungan hukum itu sendiri berkaitan dengan interaksi antara individu atau kelompok yang diatur oleh peraturan hukum yang berlaku dan dapat juga berupa ikatan hak dan kewajiban setiap warga negara. Tidak hanya mencakup hubungan hukum yang terbentuk berdasarkan perjanjian, tetapi juga dapat melibatkan hubungan hukum yang ditentukan oleh hukum yang berlaku. Untuk itu, pentingnya hubungan hukum untuk menciptakan kerangka hukum yang memastikan keadilan, keamanan, dan perlindungan bagi setiap pihak yang terlibat. Dan hubungan hukum juga dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, hubungan hukum sederajat. Kita ambil contoh yaitu hubungan suami istri. Kedua, beda derajat, hubungan orang tua dan anak, serta timbal balik, yaitu transaksi dan perjanjian. Di setiap adanya transaksi dan perjanjian, pasti adanya timbal balik yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Materi selanjutnya. Yang ketiga, peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang telah diatur oleh peraturan hukum, sehingga apabila terjadi dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau akibat yang telah diatur oleh hukum. Menurut Appledorn, beliau mengatakan bahwa peristiwa hukum merupakan suatu kejadian yang menimbulkan atau menghapuskan hak atau kewajiban. Peristiwa sehari-hari juga dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum jika telah diatur oleh hukum. Peristiwa hukum dapat berupa satu keadaan. Keadaan yaitu yang bersifat alamiah, kejiwaan, dan keadaan hukum seperti keadaan berperang atau keadaan darurat. Yang kedua, kejadian yang bukan perbuatan manusia seperti kelahiran, kematian, dan kadaluarsa, yaitu lampaunya waktu. Yang ketiga, ada perbuatan dalam hukum. Perbuatan menurut hukum yang dilakukan secara sepihak, jamak pihak, dan serempak. Lalu, perbuatan yang melanggar hukum seperti melampaui batas kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan, melanggar atau melawan hukum, dan yang terakhir menjual belikan dalam hukum adat. Yang terakhir, masyarakat hukum. Masyarakat merupakan kumpulan dari interaksi dan komunikasi dari orang-orang yang menjadi anggota masyarakat yang bersangkutan. Interaksi dan komunikasi didasarkan pada pedoman atau tatanan yang dibuat oleh orang-orang tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat dikatakan sebagai sistem yang di dalamnya terdapat perkumpulan pedoman, norma, dan acuan untuk berperilaku.